Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sepuh, khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Ahmad Rais atau Bang Iis, segenap tokoh masyarakat, dan tentunya jamaah Majelis Taklim Al-Huda dan segenap jamaah Majelis Tahlil pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Saya lanjutkan mengenang almarhum Bang Khairuddin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Ingatlah dan sebutkanlah kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dari kita sekalian. Kita punya teman yaitu Bang Khairuddin. Ini saya tahu ini orangnya bagus, orangnya baik, nggak pernah yang namanya marah. Almarhum itu senyum aja senyum. Diledekin sama siapa, kayak pokoknya senyum aja. Bang Khairuddin ini adalah orang baik, insya Allah min ahlil khair. Amin. Saya yakin ada semua teman-teman atau jamaah yang kemudian nengokin. Saya yakin yang pertama kali ada dalam hati Bang Khairuddin, yang pertama ada dalam hati almarhum, baik itu sempat terucap ataupun belum terucap, saya yakin yang ada, kangen gue pengen ngaji lagi. Saya yakin begitu. Kangen gue pengen ngumpul lagi. Lah ngumpulnya sama siapa kalau bukan orang-orang soleh kayak kita sekarang ini? Amin nggak Pak? Ngopi aja. Aminnya kagak. Kalau bukan dengan kita, Bang Khairuddin di rumah sakit, atau kala almarhum lagi di rumah kemudian ditengok sama teman-teman, itu pasti yang pertama kangen. Saya kangen pengen kumpul-kumpul lagi. Lah kumpulnya sama anak Al-Huda, kumpulnya sama anak bungur yang doyan ngaji semua. Yang namanya kitab udah bolak-balik ya. Iya bolak-balik kitab, tapki kitab. Dibalik aja udah pokoknya. Itu menunjukkan bahwa almarhum memang nggak ada niat untuk berhenti ngaji, saudara. Orang yang nggak ada niat untuk berhenti ngaji berarti insya Allah dia meninggal syahid. Amin. Amin. Karena meninggal dalam rangka atau dalam niatan untuk terus ngaji, untuk terus menuntut ilmunya Allah. Orang yang meninggal ketika dia menuntut ilmu Allah, maka akan Allah catat sebagai syahid, yaitu orang yang disaksikan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Makanya jangan berhenti ngaji. Ya, ngaji jangan berhenti, jangan kapok. Jangan ada niatan berhenti ngaji. Kalau sewaktu-waktu misalnya ada halangan, yang namanya halangan nggak bisa ditunda atau nggak bisa ditinggalkan, sehingga harus izin ngaji, asal jangan niat berhenti ngaji, jangan. Karena kalau kita niat berhenti ngaji, khawatir saat niat berhenti ngaji kemudian datang malaikat maut. Lagi niat berhenti, gue mah udah ngaji mah udah pensiun gue misalnya, naudzubillah, datang malaikat maut, berarti dia meninggal ketika dia sedang maksiat, yaitu melanggar kewajiban tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi kan wajib. Dia melanggar kewajiban itu karena gue udah kagak mau ngaji lagi. Ada niatan begitu, naudzubillah, itu termasuk su'ul khotimah. Bang Khairuddin, saya yakin ketika hari-harinya dijenguk atau ditengok oleh teman-teman, pasti dalam hatinya itu ada atau sempat terucap, saya kangen pengen kumpul-kumpul ngaji lagi. Pertama yang saya ingin kenang dan ingin saya sebutkan kepada untuk almarhum itu. Kemudian yang kedua, kemarin itu di Bungur di Masjid Al-Hikmah, tepatnya sholat itu jamaah luar biasa banyak, lebih dari 3 shaf, lebih dari 3 barisan lebih.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabal jannah." Sabda Rasulullah, tidak ada satu orang muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh 3 saf orang-orang muslim kecuali dia wajib masuk surga. Kemarin Bang Khairudin berapa? 6, ada daftar isi tamunya. Lebih 6. Ini janjinya Rasulullah 3 saf aja. 3 saf aja seorang muslim disolatkan oleh orang muslim lain, tentu orang muslim lain yang menyolatkan, maka aujabal jannah, ai istahaqqa al jannah, dia berhak, dia wajib dapat surga. Maka Bang Khairuddin, panggilan sayangnya, saya mengikuti teman-teman aja nih ya, Bang Rin ya, Bang Bodong katanya. Tapi janganlah, yang bagus aja. Namanya Bang Khairuddin, insya Allah ahlul jannah. Lebih dari 3 saf. Atas dasar ini juga hadirin, sebagian ulama diantaranya Imam Malik itu memang menganjurkan saat kita sholat jenazah, maka perbanyak sofnya. Meskipun yang datang, taruhlah yang datang bukan orang sini, orang sono misalnya, yang datang cuma 10 orang, jangan 10 orang di barisan pertama, jangan. Bikin 3 saf tetap, bikin 3 saf, ya 10 orang atau 11 orang, bikin 3 saf, ya 4-4-3 formasinya. Ya 4-4-3 itu jadi saf, itu jadi saf yang nanti memohonkan ampunan kepada Allah, dan juga yang kemudian bisa mewajibkan atau bisa membuat almarhum berhak atas surganya Allah. Lebih dari 3 saf. Kemudian yang ingin saya sampaikan terakhir hadirin, jika ada kumpulan-kumpulan seperti ini, jika ada tahlilan, kirim-kirim doa untuk almarhum, untuk almarhumah, maka saya paling sering ingat tuh satu syair, wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Udah pada tahu semua artinya ya? Wa idza hamalta ilal quburi janazatan, ketika engkau mengangkat satu jenazah ke kuburan, fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu, maka ketahuilah nanti setelah jenazah itu engkau yang akan diangkat. Ini kita kiaskan. Kemarin saya sempat ngangkat bentar, ini kita berebut. Kemudian kita kiaskan, ketika kita di sini kumpul-kumpul membacakan Yasin, membacakan surat Al-Baqarah, membacakan tahlil untuk almarhum, maka ketahuilah satu waktu kita yang akan dibacakan. Satu waktu kita akan yang dikirimkan Fatihah, dikirimkan surah Yasin dan saudara-saudaranya itu, akhwatuha. Surat-suratnya Yasin, tahlil, kemudian tasbih, tahmid, semua akan dikirimkan kepada kita. Kita kiaskan lagi, kalau kita kemarin itu sempat mensolatkan almarhum, maka satu waktu itu pasti kita yang akan disolatkan. Ini saya melihatnya senang banget. Saya melihatnya senang karena Bang Khairuddin, jamaah yang datang tahlil sini banyak banget, lebih dari 40 ini. Lebih dari 40. Kalau ada orang doa lebih dari 40, insya Allah satu orang doanya ada yang kayak wali. Amin. Gak tahu yang di pojok apa yang mana yang wali itu. Itu yang di pojok kayaknya wali murid. Wali daya. Lebih dari 40 ada satu orang yang doanya sama seperti wali atau mirip dengan wali. Doa yang kita mohonkan kepada Allah, karena barokah dari 40 orang ini insya Allah akan terangkat semuanya. Untuk almarhum kita mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu insya Allah akan Allah kabulkan, Allah berikan ampunan buat almarhum. Doa buat kita misalnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu.
Ya Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari ganjaran almarhum, dari pahalanya almarhum. Hadirin jamaah rahimakumullah, almarhum punya kesabaran ketika hari-hari sakitnya, maka insya Allah ganjaran almarhum dapat juga buat kita. Enak gak tuh? Enak. Insya Allah ganjaran atau pahala almarhum kesabarannya itu akan Allah berikan. Bukan berarti ganjaran almarhum itu kita ambil, bukan, tapi sama kesabaran yang almarhum terus pupuk, kesabaran yang almarhum ini terus benar-benar laksanakan, ini insya Allah untuk kita yang takziah, untuk kita yang mendoakan Allahumma la tahrimna, itu kita akan dapat juga. Karena dalam doa Allahumma la tahrimna itu artinya, ya Allah jangan halangi kami dari pahalanya almarhum. Almarhum yang pernah sabar, pahalanya kami juga dapat, kasih kami juga ya Allah, amin. Almarhum yang sering ngaji, pahalanya juga kasih kami supaya doyan ngaji, amin. Almarhum yang doyan atau demen bakti pada guru, pada kiai, itu ada pahalanya, jadikan kami juga orang-orang yang demen dan bakti pada guru, amin. Pahalanya buat kita, karena doa kita Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu. Kita doa, ya Allah jangan fitnah kami, jangan engkau uji kami setelahnya. Setelah almarhum meninggal, jangan jadikan kami kembali maksiat. Artinya ini cukuplah kematian atau cukuplah maut itu sebagai pengingat untuk kita. Sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun. Cukup, dan cukup banget. Sebenarnya saya udah gak pakai ngomong aja, yang namanya kematian udah jadi nasihat udah. Yang namanya kematian udah sebagai wa'idun, udah sebagai sesuatu yang memberikan mau'idoh hasanah. Di antaranya tadi, kalau Bang Hairudin di sini yang tahlil banyak, gimana entar saya ya? Kira-kira kayak begini kali yang datang tahlilan saya. Itu yang terus kita pikirkan tuh. Belum tentu kita sebanyak ini nanti yang nahlilin kita. Makanya kalau doa, saudara, jangan doa panjang umur. Kalau doa panjang umur, orang udah pada mati sendirian, yang doain siapa? Orang udah pada mati. Ya Allah, berikan saya panjang umur. Atau doa, kalau bocah-bocah kan kalau nyanyi ulang tahun gitu ya, selamat panjang umur lu panjang, yang udah pada mati lu sendiri, yang doain siapa? Jangan panjang umur, barokah umur. Orang kalau barokah umurnya, meskipun cuma 40 atau cuma 50, almarhum 60, meskipun cuma 60, tapi karena barokah maka banyak yang menang, banyak yang mengenangnya. Semua sahabat-sahabat, semua teman-teman jamaah, semua warga sini tahu almarhum itu nggak pernah marah. Itu namanya barokah. Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam An-Nawawi itu umurnya 40. Umurnya 40 ketika meninggal. Umurnya 40 atau 44 umurnya itu Imam Nawawi. Karangannya melebihi umurnya. Musannafatuhu yatulu umrahu. Karangannya melebihi umurnya. Umurnya cuma 44 tahun, tapi karangannya lebih dari 44 kitab. Itu Imam An-Nawawi. Imam Ghazali cuma 55. Imam Syafi'i cuma 53 atau cuma 50. Imam Syafi'i nggak ada yang sampai 60, tapi barokah. Sampai sekarang pendapat-pendapatnya, karangan-karangan kitabnya sampai sekarang masih dibaca, masih ngajiin. Ini yang namanya barokah umur. Jadi jangan panjang umur ya, panjang umur, tapi kalau nggak barokah ya nanti jadinya nggak jadi apa-apa, nggak manfaat setelahnya, setelah meninggal. Allahumma la tahrimna ajran wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah kami dan juga ampunilah almarhum. Dengan doa ini dihadiri oleh lebih dari 40 orang. Ada satu orang yang doanya mirip dengan wali. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita dan almarhum. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangi ganjaran almarhum juga untuk kita, amin. Dan juga mudah-mudahan Allah bisa memberikan, menuntun kita untuk mengambil pelajaran setelah almarhum ini.
Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.